sekarang kan masuk tim penyelidikan dengan menggunakan Undang-Undang 39. Itu yang dipimpin Pak BK. Itu untuk melihat peluangnya ya, apakah kita bisa misalnya menggunakan Undang-Undang 26. Jadi itu tahapan kedua untuk bisa memutuskan apakah menggunakan Undang-Undang 26 atau enggak. Tapi kan ada permintaan misalnya dari berbagai pihak, kenapa nggak dinyatakan aja? Ya nggak bisa. Kalau dia mau dinyatakan sebagai HAM berat atau tidak, dia harus menggunakan Undang-Undang 26 membentuk tim penyelidik ad hoc. Itu aja. Tim itu sendiri sama dengan tim yang sebelumnya yang dipimpin sama Bu Sandra? Enggak, kita akan putuskan bisa jadi berbeda. Sangat mungkin berbeda. Tapi kalau saya maunya berbeda. Berbeda secara tugas atau seperti apa, Pak? Oh iya, tugasnya beda. Tugasnya kan pro justisia. Bahwa ada data sudah banyak dari TPF, iya. Tapi prosedur penyelidikan dengan pemanggilan saksi, korban, itu kan tetap harus dipenuhi. Itu kan kaidahnya. Undang-undang 26 begitu. Kan dari Kasum sendiri sudah menyampaikan pandangan hukumnya. Iya. Pandangan hukum kan. Nah, kalau kita sepakat, oke, Undang-Undang 26, maka Undang-Undang 26 membentuk tim penyelidikan ad hoc pro justisia. Kan gitu. Ya, prosedurnya apa? Pemanggilan kan. Mau datang apakah itu soal lain lagi? Karena kita sebenarnya sudah punya bahan bakar. Nah, artinya pandangan itu juga dijadikan pertimbangan. Oh iya. Jadi perdebatan dulu itu kita ada sebagian yang anggap ini argumentasinya belum cukup kuat gitu. Bukan dia nolak, dia minta penguatan argumentasi. Misalnya gini, ini kan sudah pernah diadili. Apa boleh diadili dua kali misalnya? Itu. Argumentasi hukumnya apa gitu. Misalnya gitu kan. Ini cuma satu orang. Nggak banyak gitu. Sementara dia menafsirkan bahwa Undang-Undang 26 juga misalnya ICC ya gitu. Itu korbannya harus banyak kan kurang lebih untuk menunjukkan pola serangan kan gitu. Ini berdebat. Nah, dalam hasil kajian yang lalu itu argumentasi hukum yang mengatakan satu pun sudah bisa, itu tidak terlalu bisa meyakinkan satu kelompok lagi di Komnas. Jadi perdebatan bukan tidak setuju ini jadikan HAM berat, bukan. Dia masih perdebatan mana argumentasi hukum yang bisa meyakinkan. Nah, tapi sejauh ini Pak, dari Komnas HAM sendiri pernah menyampaikan aspirasi dari teman-teman itu kepada istana atau presiden? Sudah. Surat ketemu tanggal 10 nanti insya Allah ketemu lagi. Jauh ini respon dari istana sudah? Belum ada yang termasuk soal dokumen kan, dokumen yang hilang itu. Di Komnas kan juga hilang. Itu belum kan. Kalau dari timnya yang Pak BK sendiri itu kira-kira akan bekerja dalam awal Januari. Ini berarti bukan hari HAM, festival HAM. Beliau kemarin kita mintain keterangan, dia bilang awal Januari dia akan mulai kerja. Akan mulai. Iya. Mudah-mudahan nggak lambat ya. Maka tadi saya katakan, saya hanya bisa berjanji sebagai Ketua Komnas HAM mengakselerasi tim itu supaya sebelum 6 bulan selesai. Seperti itu. Selesai dalam arti bisa ada keputusan ini pelanggaran HAM berat atau seperti apa. Artinya memang tim Pak BK ini pro justisia ya Pak ya? Belum. Tapi kalau dia misalnya menemukan celah pro justisia kan tinggal bisa digeser dengan Undang-Undang 26. Gitu. Berarti timnya tim penyelidikan ya Pak? Undang-Undang 39 gitu. Kami dulu pernah, ini tim penyelidikan sedang berjalan dengan Undang-Undang 39. Kemudian kita switch menjadi Undang-Undang 26. Dia setelah menemukan ada celah untuk kemudian masuk ke yang Undang-Undang 26. Jadi sekarang masih Undang-Undang 39 gitu, seperti itu. Jadi kalau itu Undang-Undang 39, nanti kesimpulannya nggak bisa memutuskan HAM berat atau bukan gitu. Tetapi dia bisa merekomendasi supaya bikin tim pro justisia Undang-Undang 26 misalnya. Itu baru. Tapi kan tadi seperti dikatakan teman-teman, datanya kan sudah banyak, hasil persidangan juga sudah banyak. Walau prosedur harus ditempuh, nggak bisa tiba-tiba kita bilang ini HAM berat. Harus juga ada prosedur di mana pemanggilan saksi, pemanggilan korban, keluarga korban dan macam-macam kan. Kan seperti itu. Itu harus ditempuh. Walaupun tadi itu sudah lebih kepada prosedur ya, gitu. Karena bahan-bahan buktinya itu sudah ada dalam temuan TPF dan persidangan. Artinya sebenarnya sejauh ini Komisioner Komnas HAM itu satu suara terkait. Satu suara. Dalam soal itu satu suara karena kita menginginkan satu penyelesaian yang betul-betul dengan argumentasi yang enggak ada perdebatan mengenai saya nggak setuju HAM berat, enggak gitu. Perdebatannya misalnya tadi Cohen bilang begini, debat di situ. Apakah pendapat Cohen ini bisa dibenarkan nggak secara teoretik? Perdebatannya di situ. Tadi kan bukti-bukti sama dokumennya kan udah ada gitu. Tapi ini kan dibentuk lagi tim penyelidikan gitu kan.
dan bakalan ngulang lagi kan ya. Nah, maksudnya dari keterangan itu berarti ada kemungkinan proses penyelidikan ini bakalan lebih cepat. Pasti kalau misalnya kemudian diputuskan menggunakan undang-undang 26 ya nggak perlu selama seperti proses kasus-kasus yang lain ya, misalnya Aceh ya benar meriah 2 tahun saya selidiki, tapi memang itu kan dari nol. Kami harus memeriksa hampir 200 orang di bukan satu kabupaten, 3 kabupaten yang sebagian itu ada di mana-mana juga harus memeriksa, bahkan Irwandi yang sedang dipenjara kan gitu, itu butuh 2 tahun. Tapi kalau ini kan enggak, semua bahan-bahan sudah ada. Tapi sekali lagi, prosedur hukumnya kan harus ditempuh. Nggak bisa kami tiba-tiba besok umumkan, loh kapan bikin tim penyelidik 26, undang-undang 26. Kan harus dibentuk dulu tim penyelidik undang-undang 26 Pro Justisia, yang namanya tim ad hoc itu. Biasanya harus ada unsur luar dari masyarakat, siapa tokoh di situ. Nah, jalan ini. Tapi ya tentu kerjanya kan sudah lebih ringan seperti itu. Dia hanya memformulasikan semua bahan-bahan yang ada ini untuk menyimpulkan ini HAM berat. Nggak kerja dari nol, tapi tahapan harus dipenuhi. Untuk memenuhi tahapan itu harus ada keyakinan hukum kita bahwa ini adalah indikasi HAM berat, kan gitu aja. Dan tidak melanggar proses asas hukum yang lain, misalnya bahwa satu kasus sudah pernah disidangkan, kenapa diselidik lagi misalnya kan? Itu kan harus ada argumen itu. Itu sebetulnya perdebatannya. Jadi nggak ada setuju nggak setuju. Jadi, apa kita bisa mengadili lagi kasus yang sudah pernah diadili? Tapi Apa dasar hukumnya?